Hai teman-teman semua, namaku Darius dan di sini kita akan membahas tentang soal-soal TKA yang ada di contoh Kemendikbudmen tentang kimia. Yuk kita langsung tunjukkan. Seorang siswa melakukan percobaan bla 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 membuat larutan buffer asam ya teman-teman. Dia bilang asam di sini, berarti udah pasti yang akan kita cari adalah H+. Ia mencampurkan 20 ml larutan asam asetat 0,1 molar dengan 20 ml larutan natrium asetat 0,1 m. Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat 5. Berdasarkan data tersebut, tentukan pH larutan buffer yang terbentuk. Oke, kita langsung aja masuk ke rumus. Jadi rumus untuk mencari buffer itu adalah yang lemah yang menang. Di sini adalah buffer asam sehingga asam yang menang. Maka yang kita cari adalah konsentrasi dari H+ sama dengan N dari asam per N dari garam dikali dengan Ka atau tetapan asam gitu. Sedangkan untuk OH- itu sama dengan N basa per N garam dikali dengan Kb atau tetapan basa. Yang kita gunakan adalah konsentrasi dari H+. Kenapa? Karena dia bilang larutan buffer asam di sini ya. Sehingga sekarang kita akan masuk ke rumus delta H+ sama dengan N asam. Asam itu adalah asam asetat di sini, dan asam asetat diketahui memiliki data 20 ml dengan 0,1 molar. Ingat bahwa rumus dari mol adalah molar dikali V atau M kali V. Sehingga 0,1 dikali 20 sama dengan 2 milimol. Sekarang kita akan cari ke larutan natrium asetat. Nah, di sini teman-teman, natrium asetat merupakan garam dari asam asetat, sehingga kita tidak perlu lagi mencari suatu penyetaran reaksi. Larutan natrium asetat memiliki sama 20 ml dan 0,1 m, sehingga hasilnya juga pasti 2 milimol. Ternyata mol dari asam dan mol dari garam sama, sehingga kita kali dengan Ka atau tetapan asamnya, yaitu 1 kali 10 pangkat 5. 2 kita coret, maka delta H+ sama dengan 10 pangkat 5. Teman-teman ingat, untuk mencari pH dari asam, itu kita langsung bisa ubah dengan cara pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ingat aja, trik cepat untuk mencari pH adalah ketika ada min 5 di sini, maka yang angka 5 akan menjadi pH dari asam. Sedangkan untuk pOH sendiri, dia beda lagi ya, pasti harusnya dikurang dengan 14 lagi gitu. Karena pH-nya itu min log 10 pangkat min 5, maka sudah pasti pH-nya sama dengan 5. Maka yakni jawabannya itu adalah B, yang ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke nomor 2. Salah satu senyawa alkana. Pertama ini alkana. Alkana artinya adalah dia hanya memiliki ikatan tunggal, tidak ada rangkap ya teman-teman. Cabang digunakan bahan aditif. Struktur senyawa tersebut tunjukkan gambar. Ini gambarnya. Banyaknya atom C dan atom C primer dan tersier berturut-turut adalah, yang ditanya adalah C primer dan C tersier. Nah, teman-teman harus tahu C primer artinya dia hanya mengikat satu C gitu. Sedangkan C sekunder 2 C yang diikat. C tersier dia mengikat 3 C lainnya, dan C quaterner atau quarter sama aja, itu dia mengikat 4 C gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, yang ditanya adalah atom C primer dan tersier. Primer mengikat satu atom C, sehingga ini dikatakan primer. Lalu yang kedua dikatakan sekunder karena dia mengikat satu dan mengikat 2 gitu. Yang ketiga dia mengikat 2 lagi, jadi ini sekunder. Nah, yang ini itu dia mengikat 4 sehingga dinamakan tersier. Nah, trik cepatnya untuk menentukan primer adalah yang di ujung tanduk. Itu menjadi idiom. Yang di ujung dari rantai induk maupun cabang itu selalu primer. Contoh, ini
ini, 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 itu selalu primer. Maka kita bisa langsung nemuin P sama dengan 5, sedangkan T itu adalah yang mengikat 3. Yang mengikat 3 ada berapa? Ada 1. Oh, 1 saja. Apakah ada lebih? Ternyata hanya 1 ya, teman-teman di sini. Iya, di sini hanya 1. Maka jawabannya adalah C. Gitu, karena T-nya hanya 1 ya. Jadi di sini dia mengikat 1, 2, dan 3 gitu. Sedangkan yang primer udah pasti dia di ujung dari rantai induk atau cabang. Jadi dia ada 5 totalnya. Oke, jadi jawabannya C. Oke teman-teman, jadi nomor 3 ada persamaan reaksi gas nitrogen dioksida berwarna merah kecoklatan membentuk reaksi kesetimbangan dengan N2O4, dia menjadi tak berwarna. Ketika suhu dinaikkan, maka warnanya menjadi semakin pekat. Berarti di sini menandakan ketika suhunya itu kita ubah, maka warna itu mengikuti perubahan suhu tersebut. Sehingga kita harus menentukan yang mana yang variabel bebas, yang mana variabel terikat, dan mana yang variabel terkontrol. Di sini sudah pasti suhu akan menjadi variabel bebas karena itu yang kita ubah, ya kan? Sedangkan warna adalah variabel terikat. Lantas volume masuknya ke variabel terkontrol, begitu. Karena volume itu dia dilihat dari koefisien ya teman-teman. Sedangkan koefisien di sini adalah di kiri ada 2, di kanan ada 1. Koefisien itu mengikuti mol atau volume, sama aja, tertutup dengan volume tertentu. Kenapa dia bisa dikatakan terkontrol volume ini? Karena volume ini menjadi suatu pembatas antara suhu dan juga warna gitu. Makanya di volume itu menjadi wadah kontrol, tempat untuk memonitor barangnya. Sedangkan suhu itu adalah berapa banyaknya air yang akan kita masukin ke wadah, dan warna adalah berapa banyak partikel yang akan terpengaruh akan air tersebut gitu. Suhu dinaikkan, warna semakin pekat di dalam suatu wadah volume tertentu begitu. Maka jawabannya adalah variabel terkontrol untuk volume, variabel bebas untuk suhu, dan variabel terikat untuk warna. Oke, sekarang kita akan masuk ke nomor 4, di mana nomor 4 itu dikatakan ada sebuah reaksi di sini. 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Perubahan konsentrasi SO3, perubahan konsentrasi SO3 diamati sebagai waktu. Jadi dari grafik yang kita bisa menyimpulkan bahwa di 0 detik kita mendapat 3 molar dari SO3, sedangkan pada 60 detik kita mendapat 0. Dia berarti grafiknya jadi segitiga gitu ya. Laju reaksi penguraian 2SO3, 2SO2 plus O2 pada 40 detik pertama. Dia mention 40 detik, maka kita akan berhenti sampai sini. Gitu. Laju reaksinya adalah apa? Nah, rumus dari laju reaksi sama dengan delta atau perubahan konsentrasi SO3 per perubahan waktunya. Berarti yang terakhir kurang yang awal. V sama dengan di 40 detik kita mendapat sebanyak 1 molar. Sedangkan di terakhir kita mendapat sebanyak berapa ini? Kita mendapat sebanyak 3 di 0 detik dan 1 di 40 detik. Maka kita akan kurangin kebalik. Pertama kita akan mulai dari konsentrasinya dulu, berarti minus 1 kurang 2. Kenapa hasilnya minus? Karena dia posisinya di reaktan begitu. Jadi kalau dia di plus, maka dia akan menjadi plus. Karena dia bilang reaksi penguraian, makanya dia jadi minus. Kan penguraian itu berarti berkurang, sedangkan pembuatan atau pembentukan dia akan menjadi plus gitu. Dia akan menjadi produk. Karena di bagian reaktan berkurang, sedangkan di produk bertambah gitu. 1 kurang 3, maaf ralat. Dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan waktunya adalah 40 detik kurang 0. Sehingga jawabannya adalah 2/40
atau sama aja dengan 1/20. 1/20 itu sama dengan 0,05, atau jika diubah ke dalam bentuk pilihan gandanya menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 M per detik. Maka jawaban yang benar atau tepat adalah E. Kita akan lanjut ke nomor 5, yaitu ada beberapa nama larutan, ada konsentrasi, dan ada volumenya. Pasangan larutan jika dicampurkan menghasilkan campuran dengan pH netral. Jika ditunjukkan nomor berapa. Oke, seperti yang kita tahu, jika kita ingin mencampur suatu larutan dengan pH netral, maka volume 1 udah pasti harus sama dengan volume 2. Sehingga kita kalau mau mencampurkan barang itu tidak usah lagi melihat jika volumenya sudah berbeda gitu. Kita pastiin aja yang volume sama antara 1, 2, atau 3. Begitu. 1 dan 3 sudah pasti nggak bisa. Jadi ini adalah jawaban yang salah. Yang nomor 4 kita hilangkan semua. Jawabannya antara 1 dan 2 atau 2 dan 3. Kita lihat dari molarnya. Ingat bahwa ketika mencampurkan larutan sehingga larutan itu menjadi netral, kita harus menyamakan seluruhnya dari konsentrasi dan juga volume. Begitu. HCl itu dia memiliki konsentrasi 0,1 molar dengan volume 10 mili, sedangkan NaOH 0,2 molar dengan 10 mili. Dan 1 dan 2 adalah pasangan yang tidak tepat. Kenapa? Karena ketika dicampurkan, maka yang habis adalah tentu yang HCl dan NaOH sisa, sehingga tidak menjadi pasangan dengan pH netral, malah menjadi larutan lebih basah. Bagaimana dengan nomor 2 dan 3? 2 dan 3, larutan NaOH 0,2 molar 10 mili. Oke. Larutan H2SO4 0,1 molar 10 mili. Ini merupakan pasangan yang akan dicampur menjadi larutan dengan pH netral. Kenapa? Teman-teman, jika teman-teman melihat hanya ada 2. Rumus dari konsentrasi H+ adalah A kali Ma, sedangkan konsentrasi basa adalah B kali Mb atau konsentrasi OH-. Gitu. Sehingga jika kita masukin rumus, H+ sama dengan 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Sedangkan NaOH OH- sama dengan 1 kali 0,2 sama dengan 0,2. Ingat bahwa molnya sudah sama. Bisa dilihat dari volumenya, volume 10 ml, 10 ml, 0,2 dan 0,2 sudah pasti pH-nya 7 atau menjadi larutan netral. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Oke teman-teman, kita akan masuk ke nomor 6. Diketahui notasi dua macam unsur, yaitu 14,7Q dan 19,9Z. Oke, Q itu udah pasti apa ini? 7 nitrogen dan Z sudah pasti fluorin. Kedua unsur bersenyawa. Hibridisasi atom pusat, geometri molekul dan kepolaran senyawanya berturut-turut adalah kedua unsur bersenyawa, berarti Q menjalin hubungan dengan Z. Begitu. Q itu dia punya 2, 5. Oke, dia butuh 3 ikatan untuk menjadi oktet, sedangkan Z dia butuh 1 untuk berikatan. Maka Q itu sudah pasti menjadi atom pusat dan Z sebanyak 3 akan berikatan dengan Q. 1, 2, 3 gitu. Oke, kita akan mengikuti kaidah oktet. Apakah benar jika Q mengikat 3Z? Kalau sudah oktet berarti benar. Oke, ini oktet, dan ini oktet. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah oktet ya, benar. Begitu. Sekarang kita akan masuk ke teori VSEPR. Karena dengan VSEPR kita bisa menyelesaikan semua masalah ini, baik dari hibridisasi atom pusat, geometri molekul, dan kepolaran senyawanya sekaligus. Begitu. Oke, kita akan langsung masuk ke VSEPR-nya ya. VSEPR itu masuk ke Q. Q itu
adalah atom pusat, maka ini yang akan menjadi target kita. Q itu di dalam teori SPDF itu memiliki sejumlah 1S2, 2S2, 2 tambah 2 4, berarti sisa 3, maka 2P3 gitu. Nah, di sini 2S2 itu kita masukin 1 2 udah penuh, lalu P itu memiliki 3 ruang ya. P3 1 2 3 gitu. Sedangkan untuk Z dia akan berikatan sebanyak 3 atom. Maka 1 2 3. Oke, kita akan masukkan Z ke Q. Oke. 2S2 itu sudah penuh, 2P3 masih kosong 3. Berarti dia akan menjadi, oh ya, ini kita pindahkan aja ke bawah sini. Dia akan masuk jadi gini, 1 2 dan 3. 1 2. Oke. Nah, jadinya itu adalah untuk hibridisasi atom pusat, saya sebut ya, coba S-nya ada 1, lalu P-nya ada 3, maka H atom pusat sama dengan sp3. Kenapa bisa dikatakan sp3? Sekali lagi, 1, terus 1, 2, dan 3. Begitu. Jadi dikatakan sp3. Geometri molekul. Oke, kita bisa menentukan geometri molekul menggunakan PEI dan PEB. Gitu. Nah, untuk dari PEI itu adalah yang berikatan seperti ini, sedangkan PEB itu adalah yang hanya langsung 2 berpasangan elektron bebasnya. Itu PEI itu singkatan dari pasangan elektron ikatan atau berikat, dan PEB adalah pasangan elektron bebas. Di sini pasangan elektron bebas ada 1, sedangkan PEI itu ada 3, sehingga rumusnya adalah A X itu menandakan berapa banyak ikatan, 3. Terus karena PEB ada 1, maka E gitu. Nah, untuk AX3E itu adalah rumus molekul untuk trigonal piramida. Kita taruh ke bawah ya. Ya, jadi untuk ini X3E sama dengan trigonal piramida. Dan untuk kepolaran senyawa, apakah ini polar? Polar. Kenapa? Karena dia punya pasangan elektron bebas. Jadi selama dia memiliki PEB, maka ini akan menjadi polar. Maka jawaban yang tepat adalah, sebentar kita kotakin dulu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah, oke, kita cari yang SP2 udah pasti salah semua. SP3 octahedral salah. Segitiga piramida non-polar atau polar? Sudah pasti polar kan, dia AX3E. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Di sini. Gas sulfur dioksida atau SO2 di udara dapat mengalami reaksi oksidasi menghasilkan sulfur dioksida. Persama reaksi tersebut adalah SO2 plus SO2 plus O2 menjadi SO3 dengan rumus A, B, dan C. Bersama reaksi tersebut dapat dituliskan bla bla bla, mensetarakan reaksi, ditanya nilai koefisien dari A, B, C. Oke, ini sangat mudah teman-teman. Kita tinggal lihat. Pertama kita harus menghitung dari yang paling banyak dulu unsurnya, yaitu O. O itu di sini sama dengan 2 tambah 2. 2 dari sini, 2 dari sini. Sedangkan O di kanan ada 3 gitu. Di kiri ada 4, di kanan ada 3. Sedangkan S itu masing-masing 1. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Gampang ya, kita kali 2 dulu di kanan. Jadi sama dengan 6, ya kan? Kalau udah 6, di kiri ada 4. Berarti untuk menambah dari 4 jadi 6 butuh 2. Nah, salah satu 2-nya tinggal dikali 2. Tapi ingat, yang dikali 2 itu juga ikut kena ke S-nya yang di kanan. Coba kita ulangi lagi. O yang di kanan sudah dikali 2. Ya, jadi 6. S-nya juga ikut.
1 kali 2 sama dengan 2. Maka di kiri S-nya 1 kali 2 sama dengan 2. Maka yang di sini itu menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Maka total O-nya jadi 4 tambah 2. Ya kan? Sama dengan 6. Gitu. Di kanan O-nya sama dengan 3 kali 2. S-nya sama dengan 2, S-nya sama dengan 2. Oke. Apakah di kiri dan kanan sudah setara? Sudah ya. Maka jawaban yang tepat adalah A sebanyak 2, B sebanyak 1, dan C sebanyak 2. Maka jawaban yang tepat adalah C. Go. Oke teman-teman, jadi untuk nomor 8 kita akan membahas penentukan endapan AgCl-DKK gitu ya. Berapa konsentrasi ion Ag+ yang tersisa? Oke, diketahui KSP-nya 10-10, lalu 50 ml larutan AgNO3 0,01. Campurkan dengan 50 ml larutan 0,03. Oke, baiklah. Kita akan langsung masuk aja ya ke bagian rumusnya, yaitu untuk yang pertama kali kita akan bikin rumusnya. Kita tahu guys bahwa ionisasi itu mengubah AgNO3 menjadi Ag+ plus NO3 min. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa N dari AgNO3 sama dengan N Ag+ dan sama dengan N NO3 min. Begitu juga sama dengan N NaCl sama dengan N Cl min sama dengan N Na+. Maka kita langsung bisa membuat reaksinya, yaitu Ag+ plus Cl min menjadi AgCl, endapan ya. Jadi dia solid. Untuk M kita langsung buat aja. NaGNO3 itu didapatkan sebanyak 0,5 milimol, sedangkan Cl min 1,5 milimol. Caranya gimana? Ingat bahwa rumus dari N adalah M kali V. 50 kali 0,01 sama dengan 5 milimol. Terus ini sama dengan 1,5 milimol. Langsung dikali aja teman-teman. 5 milimol R habis. 0,5 akan habis karena dia akan menjadi reaksi pembatas. Dan Cl min yang bereaksi juga 0,5 milimol. Jadi nanti untuk di bagian sisa ini habis, ini sisa 1 milimol. Ini juga bereaksi sebanyak 0,5 milimol. Sehingga terakhir akan menjadi 0,5 milimol. Dia tanya konsentrasi Cl min. Oke, untuk konsentrasi Cl min yang tersisa itu kita bisa ambil langsung dari N/V sama dengan 1 milimol dibagi. Oke, jadi ketika kita mencari konsentrasi yang tersisa, berarti volumenya itu sudah volume total, yaitu volume dari volume larutan pertama tambah volume larutan kedua. Ya, tahunya dari mana? Ini 50 ml dan 50 ml sama dengan 1 dibagi 100 itu kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 2 mol gitu. Kok mol? M besar gitu. Sedangkan kita tahu bahwa KSP sama dengan hasil kali kelarutan ion-ion. Jadi Ag+ dikali Cl min. Yang ditanya di dalam soal adalah konsentrasi ion Ag+ yang tersisa. Berarti kita harus mencari yang tersisa berapa konsentrasinya. KSP-nya diketahui 10 pangkat min 10 sama dengan konsentrasi Ag+ yang dicari dikali dengan 10 pangkat min 2. Langsung kita bagi aja. 10 pangkat min 10 bagi 10 pangkat min 2 sama dengan konsentrasi Ag+
yang tersisa. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat min 8 sama dengan konsentrasi Ag+, di mana di kunci jawaban adalah yang B. Nomor 9, soalnya untuk menginginkan adanya S2 urea dan NaCl digabung. Oke. Jika konsentrasi kedua larutan sama, penurunan titik beku larutan NaCl ternyata 2 kali lebih besar dari penurunan titik beku urea. Oke. Penjelasan dari fenomena tersebut adalah, ini adalah pilihannya, sedangkan kita harus membuktikan kenapa dia bisa terjadi fenomenanya. Pertama kita bandingin dulu. Dia bilang penurunan titik beku, maka delta TF dari NaCl sama dengan 2 kali delta TF urea. Urea itu rumusnya CONH2. Oke. Rumus untuk delta TF adalah M dikali KF. M itu molaritas, teman-teman, bukan mol, bukan molaritas, dikali KF kali I. Kenapa ada I? Jadi di NaCl sendiri itu adalah garam yang terionisasi sempurna, sehingga dia mengandung faktor Van Hoff atau I gitu. Jadi ini kalau dipisahkan ini jadinya Na plus Cl min. Jadi berapa? I-nya itu sama dengan N atau sama dengan 2 gitu, karena dia terionisasinya sempurna. Derajat ionisasinya itu 1, teman-teman. Sama dengan 2 dikali M kali KF. Kita bisa langsung coret aja gitu. M coret, KF coret, M coret, KF coret. Jadi I sama dengan 2. Maka satu-satunya jawaban yang bisa disimpulkan adalah NaCl adalah garam biner. Begitu. Karena kita tidak bisa ini. Masa kedua zat sama, belum tentu. Masa NaCl 2 kali lebih besar, belum tentu karena dipengaruhi faktor I. Masa urea 2 kali, tidak tentu. Urea merupakan elektrolit lemah. Tidak, urea itu non-elektrolit, teman-teman. Jadi jawabannya adalah NaCl adalah garam biner. Jadi jawabannya D harusnya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi laju korosi pada besi, dilakukan percobaan sederhana dengan merendam paku dalam beberapa kondisi sebagai berikut. Oke. Yang pertama udara plus air, kedua tanpa udara dan air yang dilapisi oleh oli, ya tertutup oleh oli, lalu udara plus air plus garam. Urutan laju terjadinya korosi paku dari yang paling cepat. Oke. Diminta dari yang paling cepat. Teman-teman, kalian ingat kalau air plus garam itu sudah pasti mempercepat oksidasi dibanding yang hanya air. Jadi nomor 3 sudah pasti paling cepat. Terus lanjut lagi ke 1 atau 2. Sudah pasti 1. Nomor 2, ingat, korosi itu tidak akan terjadi ketika dia ada oli. Kalaupun terjadi korosi, sudah pasti terjadi dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit. Maka selanjutnya adalah nomor 1, lalu terakhir adalah nomor 2. Gitu. Pertama, karena garam itu mempercepat konduktivitas dari korosi tersebut. Nomor 1, dipengaruhi air sehingga terjadi korosi sedang. Nomor 2, hampir tidak terjadi sama sekali korosi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 11. Seorang murid akan melakukan eksperimen untuk memastikan 1,435 gram AgCl dari larutan bla 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 dan persamaannya bla 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 terdapat 4 botol. Kita harus menentukan yang mana yang tidak tepat dan mana yang tepat. 1,435 gram. Oke, teman-teman harus bayangin massa itu berbanding sama ya dengan mol itu sendiri. Jadi kita harus mengubah atau mengonversinya dengan mol karena kita harus mencari persamaan reaksinya, ya kan? Rumus untuk mencari mol adalah G per mR. Sama dengan kita harus cari dulu nih mol spesifik dari AgCl itu berapa? 1,435 dibagi massa molar dari AgCl adalah 143,5 gitu ya. Berarti molnya adalah
0,01 mol atau sama aja dengan 10 milimol. Kita harus cari di mana yang ketika kita reaksikan komposisi reaktan tersebut akan membentuk 10 milimol AgCl. Gitu. Coba kita lihat dari nomor 1. 5 mili larutan dari botol A dan 5 mili larutan botol C. Larutan botol A 1 molar, 1 molar, oke. 5 kali 1, 5 yang buat A, 5C itu 5 kali 1, maka 5 milimol dan 5 milimol. Oke, ini salah karena dia hanya menghasilkan 5 milimol. Begitu. Nomor 2, 10 mili larutan dari botol A plus 5 mili larutan dari botol D. Dari botol A 1 kali 10, 10, sedangkan 2 kali 5, 10. Oke, ini tepat karena menghasilkan tepat 10 milimol. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu melihat dari reaksinya karena sudah pasti benar ya. Kalau teman-teman lihat ini koefisiennya 1 semua, jadi teman-teman bisa langsung cari. Nomor 3, 10 ml larutan botol B. Botol B itu 2 molar, berarti 10 kali 2, 20 milimol. Plus 10 ml dari botol D. Botol D itu 2 juga, 20 dan 20 milimol. Apakah benar? Sudah pasti salah. Jadi jawabannya adalah tidak tepat, tepat, dan tepat. Oke, sekarang kita akan masuk ke nomor 12. Produksi H2SO4 dilakukan bla 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 mendapatkan SO3 sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung lihat aja soalnya. Memperbesar volume wadah. Oke, teman-teman harus ingat, ketika kita memperbesar volume wadah, maka dia akan mengarah ke koef yang besar. Maka ini sudah pasti salah. Menambah O2 ke dalam campuran reaksi. Oke, ketika kita menambah konsentrasi O2 itu sudah pasti dia akan mengarah ke bagian lainnya atau ruas lainnya. Jadi ini sudah pasti benar. Gitu. Menurunkan tekanan gas. Ketika tekanan turun, maka volume naik. Ketika tekanan turun, maka volume naik. Ketika volume naik akan ngarah sekali lagi ke koef yang besar. Jadi salah. Menurunkan suhu reaksi. Oke, ketika kita menurunkan suhu reaksi, jadi suhu reaksi itu kita bisa lihat dari perubahan entalpi. Itu perubahan entalpinya adalah minus, sehingga ini adalah exotherm. Begitu. Untuk menurunkan suhu reaksi, maka semakin ke kanan arah kesetimbangannya. Jadi ini benar. Mengeluarkan SO3 dari wadah. Apakah ini benar? Itu. Sepertinya tidak. Apakah ini benar? Oke, ini benar juga. Mengeluarkan SO3 dari wadah itu berarti kita mengurangi konsentrasi SO3. Ketika konsentrasi dari suatu ruas dikurangin, maka dari ruas kirinya itu akan menambah biar konsentrasi yang dikurangin itu tambah terus. Jadi SO3 ketika kita keluarin, ibaratnya nih, ketika kita menarik suatu barang, maka barang itu akan mendekati kita. Jadi kalau kita mengeluarkan SO3, maka SO3 akan mendekati kita, sehingga akan dihasilkan SO3 lagi. Jadi yang benar adalah B, C, dan E. Nomor 13, baca dulu C, H, dan O. Oke. Dari hasil uji laboratorium 40% karbon, berarti dia 40 gram, 6,7 berarti langsung aja 6,7 gram. Sisanya ada oksigen. Oksigen itu berarti 100 dikurang 46,7 sama dengan 53,3 gram. Saturasi, oke. Mr sama dengan 180. Mereka menyimpulkan bahwa rumus empiris dan rumus molekul senyawa itu adalah CH2O. Oke teman-teman, sudah pasti salah jawabannya. Jadi yang jawabnya benar itu salah. Kenapa? Karena CH2O itu memiliki Mr coba berapa?
12 plus 2 plus 16. Ini tuh di bawah 180. Jadi sudah pasti salah. Gitu. Kita hanya terus menentukan dari pilihan C, D, dan E. Gitu. Untuk mencari ini, kita langsung aja bandingkan mol dari C banding mol dari H dibanding mol dari O, di mana rumusnya adalah G prime R semua. Jadi pertama 40 dibanding AR-nya 12 dibanding 6,7 bagi 1, dan O itu 53,3. AR-nya adalah 16. Maka ini hasilnya akan menjadi 3,3 banding 6,7 banding 3,3. Sehingga kita bisa dapatkan kalau kita bagi 3,3 semua, 1 banding 2 banding 1. Ini adalah perbandingan C, perbandingan H, dan perbandingan O. Oke, kita sekarang akan menentukan MR dari rumus empiris. Rumus empiris itu ada rumus paling sederhananya, berarti C, H2O. Udah pasti ya, berarti perbandingan 1 banding 2 banding 1 benar. MR-nya sama dengan 12 tambah 2 plus 16. 12 tambah 16, 28, 30. Sama dengan 30. Tapi 30 itu belum mencapai 180, maka harus kita kalikan 6. Sehingga jadinya C6, H12O6. MR-nya adalah 180. Maka ini sudah tepat. Jawaban yang tepat adalah salah, karena massa molar menunjukkan bahwa rumus molekul adalah C6H12O6. Oke, jawabannya D. Nomor 14. Suatu reaksi asam basa didapat didasarkan oleh 3 teori ya, teman-teman. Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Berdasarkan reaksi tersebut, pernyataan yang benar menurut teori Bronsted-Lowry. Oke, Bronsted-Lowry itu mengatakan bahwa suatu pasangan asam basa konjugasi itu dilihat dari H-nya. Asam itu yang memiliki atom H atau atom proton yang lebih banyak dibandingkan pasangan basa konjugatnya. Contoh H2PO4 dengan HPO4 2-. Maka H2PO4 adalah asam, HPO4 adalah basa, H2O adalah basa, H3O adalah asam. Gitu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah H2PO4 memberikan ion hidrogen kepada H2O. Ya, karena di dalam teori Bronsted-Lowry itu mengatakan bahwa asam adalah donor proton. Begitu. Donor proton itu dia yang memberikan H, makanya dia yang lebih banyak H-nya. Sehingga jawaban yang benar adalah C. H2PO4 memberikan ion hidrogen pada H2O, benar, dan bersifat asam, juga benar. Oke, sekarang bagian ke 015. Ya, ini atasnya hanya bacaan, teman-teman, tidak usah langsung lihat. Langsung aja titik didih. Oke. Jadi kita harus menentukan dari titik didih ya. Oke, titik didih itu paling besar dimulai dari N hidrokarbon atau contoh N alkana, baru masuk ke isomer dari N alkana, baru masuk dari alkana dengan atom C yang kurang gitu ya. Ini rumus dasarnya. Alkana dengan atom C kurang itu maksudnya contoh kayak pentana, berarti C-nya ada 5, butana ada 4, berarti butana udah pasti otomatis titik didihnya lebih kecil daripada N pentana gitu. Pernyataan, titik N butana lebih besar dari titik didih 2 metil propana. Oke, butana itu C-nya 4, propana itu C-nya 3. Tepat. Titik didih 2,2 di metil propana lebih besar dari 2 metil butana. Apakah benar? Belum tentu, teman-teman, karena 2 metil butana itu butana ya, teman-teman. Ini C-nya itu ada 4, sedangkan propana C-nya ada C3. Maka ini salah. Titik didih N heksana lebih besar, sudah pasti, karena N itu normal, berarti dia rantainya paling panjang dan paling lurus. Udah benar.
Jadi jawabannya tepat, tidak tepat, dan tepat. Kita akan sekarang masuk ke nomor 16. Seorang murid melakukan percobaan reaksi antara 24 gram. Oke, kita tuliskan dulu reaksinya. Mg S plus 2 HCl. Biar cepat saja. 2 HCl MgCl2 plus H2 udah pasti. Dia akan menghasilkan asam ya. Dengan larutan asam klorida 3M sebanyak 1 liter. Oke, kita bisa langsung cari mol ya secara cepat. 24 gram itu adalah masanya, sedangkan airnya 24. Berarti N sama dengan G per amer. 24 bagi 24, 1 mol. Untuk larutan asam klorida 3 molar sebanyak 1 liter. N sama dengan M kali V, 3 kali 1 sama dengan 3 mol. Begitu. Lalu pada kondisi STP ditanya reaksi terjadi sebagai berikut berkaitan dengan zat. Oke, kita masuk ke MRS. Yang bereaksi sudah pasti 1 mol lagi karena habis. Karena di sini ada 2 koefisien, maka yang bereaksi 2 mol. Maka tersisa 1 mol. Di kanan koefisien MgCl2 adalah 1 mol. Reaksinya H2 juga 1 mol. Maka ini 1 mol, ini 1 mol. Ini habis bereaksi. Oke, kita cari tahu. Berdasarkan reaksi tersebut, pilihlah pernyataan yang benar berkaitan dengan zat reaktan dan produk. Jawaban yang benar lebih dari 1. Mol Mg yang bereaksi adalah 1 mol. Benar ya, di sini. Volume H2 yang dihasilkan ada 22,4 liter. Oke, rumus dari VSTP. Kenapa VSTP bukan RTP? Dia bilang pada kondisi STP. Jadi kita tulis VSTP sama dengan N kali 22,4. Ditanya volume H2 yang dihasilkan ada 22,4 liter. Oke. H2 yang dihasilkan, sisa hasilnya itu ada 1 mol. Berarti VSTP sama dari H2 sama dengan 1 kali 22,4. Oke, benar ya teman-teman, 22,4 liter. Maka jawabannya benar. HCl adalah reagen pembatas. Reagen pembatas adalah ketika mula-mula itu diketahui, maka molnya lebih kecil. Yang lebih kecil adalah Mg, sehingga ini salah. HCl yang bereaksi adalah 3 mol, tidak bisa karena dia bukan pembatas. Yang bereaksi adalah 2 mol dari HCl, sehingga salah. MgCl yang dihasilkan adalah 2 mol. MgCl2 yang dihasilkan adalah 1 mol, sehingga ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah A dan B. Masuk ke nomor 17. Masuk ke nomor 17, sekarang kita akan lihat CH3COH. Seorang murid menurutkan 0,6 gram asam asetat. Oke, kita harus mencari M. M sama dengan G per MR kali 1000 per V. Kenapa? Karena kita harus mencari pH dan juga konsentrasi H+, kan? Karena ada ditanya konsentrasi ion H+, nya dan ionisasinya berapa. Oke. M sama dengan G per MR kali 1000 per V. MR dari CH3COH adalah 60 ya, kali 1000 per volumenya 1 liter, maka 1000 ml. Coret-coret habis 0,6 begini, berarti 10 pangkat min 2 M gitu. Terus kita harus mencari lagi Ka-nya berapa dan lain-lain. Konsentrasi dari H+, rumusnya adalah akar dari tetapan asam dikali M. Bisa juga MA juga bisa. Gitu. Jadi rumusnya sama dengan 10 pangkat min 6. Kenapa kita bisa dapat 10 pangkat min 6? Ingat teman-teman, di soalnya diketahui Ka-nya 10 pangkat min 6. Lalu M-nya adalah 10 pangkat min 2. Ketika di akar, maka kita cukup mengubah bagi 2. Sama aja kan, karena A di akar N sama dengan A1 per N. Sama aja. Maka jawabannya adalah 10 pangkat min 4 dari konsentrasi H+. Sehingga pH-nya langsung kita ubah. Seperti yang tadi udah dijelasin, 10 pangkat min 4 tinggal cari 4-nya aja. Kalau untuk asam jadinya pH-nya adalah 4. Begitu. Kita bisa langsung nemuin 2 jawaban nih teman-teman. Ya, pH larutan asam cuka tersebut ada 4. Benar. Konsentrasi ion H+, 1 kali 10 pangkat min 6. Salah, karena harusnya 1 kali 10 pangkat min 4.
asam asetat terionisasi dalam air sebanyak 1%. Untuk mencari ionisasi, derajat ionisasi rumusnya adalah akar ketetapan dibagi MA gitu. Sama dengan akar Ka-nya berapa tadi? 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 2 itu A sama dengan akar dari 10 pangkat min 2 dibagi min 2. Min 2 naik, min 2 plus 2, 10 pangkat min 4. Maka alfa sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01 atau 1%. Maka jawabannya adalah benar. Jadi jawabannya di sini benar, salah, dan benar. Lanjut ke nomor 18, larutan penyangga adalah larutan yang bla 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 menjaga pH cairan. Oke, kita langsung ke intinya. 100 mili 0,1 tambahkan 100 0,05. Tetapannya adalah ini. Manakah di antara berikut nilai pH larutan penyangga? Oke, dia bilang larutan penyangga, sedangkan yang diketahui adalah asam lemah dan juga basa kuat. Dan kita belum menemukan garamnya, yaitu natrium asetat CH3CONA. Caranya gimana? Kita harus membuat dulu reaksinya. Ngantuk boy. Oke, kita sudah selesai menentukan pertama reaksinya CH3COH plus NaOH jadi CH3CONA plus H2O. Maka di mula-mulanya kita langsung aja 100 mili dikali 0,1 yaitu sebanyak 10 milimol. Untuk NaOH ditambahkan 100 mili 0,05. 0,05 itu setengahnya dari 0,1, maka jawabannya adalah 5 milimol. Yang bereaksi habis adalah yang basa kuat, karena prinsip dari buffer itu adalah larutan dengan asam atau basa lemah yang berlebih ya. Gitu. Dan yang menjadi reaksi pembatas adalah yang kuat. Habis sisa 5 milimol. Sedangkan ini yang tercipta karena dia koefisiennya sama-sama 1 jadi 5 milimol. 5 milimol juga. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan pH larutan penyangga tersebut. Begitu. Apakah benar? Ya, benar. Oke, kita harus cari aja. Konsentrasi dari H+, karena larutan buffer asam ya, sama dengan N asam per N garam dikali Ka. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 3 itu dari sini. Gitu. Karena mili ke meter itu naik 3 kali. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Garamnya juga sama-sama tercipta 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Dikali dengan Ka-nya. Ka-nya diketahui adalah 10 pangkat min 5. Maka jawabannya adalah delta H plus sama dengan 10 pangkat min 5. pH-nya langsung aja min log 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5. Oke, ketemu. Jadi nilai pH larutan penyangga 5 benar. Asam asetat yang bereaksi adalah 10 mol. 10 milimol salah. Yang bereaksi itu 5 milimol. Natrium hidroksida yang bereaksi adalah 5 milimol, benar ya. Asam asetat dan ini habis bereaksi, salah. Yang habis bereaksi hanya natrium hidroksida, sedangkan asam asetat tersisa 5 milimol. Garam CH3CONA atau natrium asetat yang terbentuk adalah 5 milimol. Oke, benar. Jadi jawabannya yang benar adalah A, C, dan E. Lanjut ke nomor terakhir. Berikut adalah percobaan laju reaksi. Pasangan saya coba untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi adalah
Yang diketahui jika ingin mencari suhu, maka yang lain tuh harus sama juga gitu. Kalau hanya ditanyanya pengaruh suhu, berarti yang beda itu hanya ini. Hanya ini bedanya. Kita langsung lihat aja ke soal. Untuk mencari pengaruh suhu, pilihannya ada 3 dan 4. 3 dan 4 udah pasti salah karena katalisnya sudah beda ya. 2 dan 6, 0,5, 0,1. Oke, ini udah pasti salah, banyak yang berbeda. 4 dan 6 salah juga karena konsentrasinya itu beda. 2 dan 5, apakah benar? Salah teman-teman, karena 2 dan 5, 0,5 dan 0,1. Maka sisa jawaban 1 dan 3, dan itu yang benar karena 1 dan 3, 0,1, 0,1, 1 grano, suhunya saja yang berbeda. Gitu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 A. Gitu.